Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Prabowo menegaskan pemerintah akan memperluas sistem perkeretaapian demi rakyat. Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, lalu ada Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo meminta untuk menambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun. Semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang 1 tahun 486 juta 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Untuk menuju ke stasiun Tanah Abang, Presiden Prabowo Subianto naik KRL bersama-sama dengan rombongan dari stasiun Manggarai. Presiden duduk ditemani oleh Dirut PT KAI Bobi Rashidin. Kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit perjalanan menuju stasiun Tanah Abang. Dalam perjalanannya, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Presiden pun sempat menyapa warga yang naik KRL bersamanya. Sebelum meresmikan stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo sempat berkeliling stasiun Manggarai. Selain menengok kesiapan stasiun, Presiden Prabowo juga sempat menyapa warga yang hadir. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Kepada Presiden, warga menyampaikan keluh kesah mereka. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK secara berturut-turut. 3 pendahulunya terjerat beragam kasus korupsi termasuk gratifikasi. KPK menjaring Gubernur Riau periode 2025-2029 Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. Abdul ditangkap saat dirinya belum genap menjabat setahun sebagai orang nomor 1 di Provinsi Bumi Lancang Kuning itu. Abdul bukan Gubernur Riau pertama, melainkan keempat yang ditangkap KPK. Penangkapan Abdul adalah yang keempat kalinya berturut-turut dalam operasi yang digelar KPK. 3 pendahulu Abdul juga terjaring kasus korupsi dan ditangkap KPK. Pertama, Saleh Jasid. Gubernur Riau periode 1998 sampai 2003 ini terlibat korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah. Saleh divonis 4 tahun penjara. Kedua, Rusli Zainal. Gubernur Riau 2 periode tahun 2003 hingga 2013 ini dijerat dengan 2 kasus korupsi. Pertama, suap proyek pembangunan venue PON Riau 2012 dan kedua, korupsi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman. Dirinya divonis 14 tahun penjara. Ketiga, Anas Makmun.
Gubernur Riau periode 2014-2019 ini juga terjerat dengan 2 kasus. Pertama, kasus alih fungsi lahan dan gratifikasi pengesahan RAPBD. Dirinya divonis 6 dan 1 tahun penjara. Terakhir, Abdul Wahid. Abdul terjaring operasi tangkap tangan KPK 9 bulan usai dirinya dilantik. Kasus yang menjerat Abdul masih dalam penyidikan KPK. Penangkapan Abdul menambah panjang daftar kelam kepala daerah di Riau yang terjaring KPK. Beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis. Sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besar Komisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Malang, Batang. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang. Intinya salah baca data itu. Mungkin Pak Balil betul kan kita lihat lagi seperti apa. Apakah ada anggaran yang diendapkan yang harus menyatakannya adalah BPK? Yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Tidak ada public transportasi itu menguntungkan, banyak subsidi pemerintah. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam antara. Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau pagi tadi. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Gubernur Riau Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Gubernur Riau kemudian langsung diperiksa intensif oleh KPK. Dalam kasus ini KPK juga menyita sejumlah uang yang dijadikan barang bukti. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke keempat. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Itu diantaranya. Atau lokasi ada berapa? Dolar, Singapura, Amerika. Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu karena sebentar lagi sampai ke keempat. Oke ya. Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih.